Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta du khulqin azim. Fasfa'lana innal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wahyu Setiabudin, Magister Agama, selaku dosen pembimbing mata kuliah fikih jurusan Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam Ekstensi semester 4 Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan rekan-rekanku mahasiswa jurusan Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam Ekstensi semester 4 yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Wafikotul Fikriyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah munculnya madrasah di Indonesia. Kata madrasah berasal dari bahasa Arab madrasah, yang artinya tempat belajar. Sebagai tempat belajar, kata madrasah dapat disamakan dengan kata sekolah. Namun, dalam kerangka sistem pendidikan nasional keduanya berbeda. Sekolah dikenal sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah yang kurikulumnya menitik beratkan pada mata pelajaran umum dan pengelolaannya berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan madrasah dikenal sebagai lembaga pendidikan keagamaan tingkat dasar dan menengah, yang karenanya lebih menitik beratkan pada mata pelajaran agama dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Departemen Agama. Ada 3 teori tentang berdirinya madrasah. Yang pertama, madrasah selalu dikaitkan dengan nama Nizam al-Mulk, salah seorang wazir dinasti Saljuk, karena usahanya yang membangun madrasah di berbagai kota utama daerah kekuasaan Saljuk, sehingga terjadi kesimpulan yang keliru dengan mengatakan bahwa Nizam al-Mulk adalah orang pertama yang membangun madrasah. Dan pendapat tersebut disanggah oleh beberapa orang, diantaranya Ghanimah, yang mengatakan bahwa pada abad keempat Hijriah telah muncul madrasah di Nishampur. Yang kedua, menurut Al-Makrizi, ia memiliki pendapat bahwa madrasah pertama adalah madrasah Nizhamiyah yang didirikan tahun 457 Hijriah. Yang ketiga, madrasah sudah terkenal sejak awal Islam, seperti Bait al-Hikmah yang didirikan Al-Ma'mum di Baghdad abad ke-3 Hijriah. Dari informasi yang di atas dapat diketahui bahwa madrasah yang pertama di Nishampur, namun kurang dikenal karena pendidikan madrasah pada waktu itu masih bersifat keluarga. Lahirnya lembaga pendidikan formal dalam bentuk madrasah merupakan pengembangan dari sistem pengajaran dan pendidikan yang pada awalnya berlangsung di masjid-masjid. Dalam pandangan Hasan Ash'ari, bahwa madrasah merupakan hasil evolusi dari masjid sebagai lembaga pendidikan dan Han sebagai asramanya. Asumsi ini diperkuat oleh Maqdisi bahwa Masjid Han yang menjadi cikal bakal madrasah dan fikih merupakan bidang studi utama. Selanjutnya, menurut Zuhairini mengatakan alasan-alasan berdirinya madrasah di luar masjid. Pertama,
Kelompok studi yang dilaksanakan di masjid sering mengganggu, terutama terhadap orang yang sedang beribadah. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan melahirkan halakoh-halakoh yang tidak dapat ditampung di masjid. Yang ketiga, usaha mempertahankan dan mengembangkan aliran keagamaan dari para pembesar agama. Di sisi lain, Salabi mengemukakan bahwa perkembangan di masjid ke madrasah terjadi secara langsung. Menurutnya, madrasah sebagai konsekuensi logis dari semakin ramainya pengajian di masjid yang fungsi utamanya adalah ibadah. Agar tidak terganggu, dibuatlah tempat khusus untuk belajar yang dinamakan madrasah. Dinamika perkembangan madrasah di Indonesia. Keberadaan madrasah di Indonesia baru dijumpai pada awal abad 20. Dengan demikian, munculnya madrasah di tanah air tidak memiliki hubungan langsung dengan keberadaan madrasah di era klasik. Beberapa penulis sejarah pendidikan Islam di Indonesia menyebut dua peristiwa penting yang melatar belakangi munculnya madrasah di Indonesia, yaitu kolonialisme Belanda dan gerakan pembaharuan Islam. Reaksi progresif dilakukan dengan pertimbangan bahwa dominasi Hindia Belanda dengan pola pendidikan modern yang sekuler harus dilawan dengan pendirian lembaga-lembaga modern ala mereka, tapi berbasis Islam. Dengan demikian, cara progresif ini dilakukan umat Islam dengan cara menolak sambil meniru. Reaksi progresif ini terutama dipelopori sejumlah ulama pembaharu, yaitu mereka yang mulai bersentuhan dengan gerakan pembaharu yang telah menggema di Timur Tengah sejak awal abad ke-19. Maka melalui pola modern ini berdirilah sejumlah madrasah dan sekolah umum berciri khas Islam dengan beberapa corak. Yang nomor 1, pendirian madrasah dengan dominasi mata pelajaran agama ditambah mata pelajaran umum atau madrasah plus, sebagaimana dilakukan Madrasah Adabiyah Padang Panjang pada tahun 1909. Kedua, pendirian sekolah umum model Belanda ditambah mata pelajaran agama atau sekolah plus, seperti yang ditawarkan Sekolah Adabiyah Padang pada tahun 1915. Dan yang ketiga, pendirian madrasah dengan bidang kajian sepenuhnya agama atau madrasah diniyah yang dikelola secara modern, sebagaimana ditawarkan Madrasah Sumatera Tawalib pada tahun 1919. Dalam perkembangan berikutnya, pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern dilakukan secara masif oleh umat Islam di berbagai penjuru tanah air. Madrasah di Indonesia memiliki jenjang yang sama dengan sekolah umum, yaitu Madrasah Ibtidaiyah dengan lama belajar 6 tahun, sama dengan sekolah dasar. Madrasah Sanawiyah sama dengan sekolah menengah pertama dengan lama belajar 3 tahun, dan Madrasah Aliyah baik negeri atau swasta sama dengan sekolah menengah atas dengan lama belajar 3 tahun. Ditinjau dari segi dinamika dan perkembangannya madrasah di Indonesia setelah merdeka terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama sekitar tahun 1945 sampai tahun 1974
madrasah menekan materi pendidikannya kepada ilmu agama dan sedikit ilmu umum. Pada masa ini, madrasah hanya berada di lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia. Fase kedua, tahun 1975 sampai 1990 dengan pemberlakuan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 menteri yang intinya untuk meningkatkan mutu madrasah. Di antara isi surat keputusan bersama ini adalah ijazah madrasah sama nilainya dengan ijazah sekolah umum. Lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum setingkat lebih tinggi, dan siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat. Dengan dilaksanakannya SKB 3 menteri tersebut, maka eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam lebih mantap dan lebih kuat. Pengetahuan umum pada madrasah lebih meningkat. Fasilitas fisik dan peralatan lebih disempurnakan dan adanya civil effect terhadap ijazah madrasah. Fase ketiga, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Dengan demikian, kurikulumnya adalah kurikulum sekolah ditambah dengan kurikulum ilmu agama sebagai ciri khasnya. Pendidikan Islam dilaksanakan untuk menghasilkan keterampilan yang berbasis kompetensi tertentu. Pada fase ini, pendidikan Islam berpadu dengan pendidikan umum dengan menitik beratkan kepada aspek pengembangan peserta didik, antara lain kognitif, afektif, psikomotorik. Pendidikan Islam dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di tingkat sekolah masing-masing. Selanjutnya, menghadapi tantangan masyarakat yang majemuk dan kompleks dengan latar belakang budaya yang berbeda, pendidikan Islam juga memperhatikan keberagaman tersebut dengan menyelenggarakan pendidikan yang berbasis kultur. Pada pengembangannya di masa sekarang, pendidikan Islam juga sangat mengedepankan pendidikan berkarakter. Bidang-bidang keilmuan yang diajarkan di madrasah. Madrasah dalam pengembangannya selalu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa awal, ilmu-ilmu yang diajarkan di madrasah sangat dominan. Al-ilm al-naqliyah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran seperti tafsir, qiraah, hadis, usul fikih, dan lain-lain. Dalam perkembangan berikutnya, terutama pada masa Khilafah Abbasiyah, madrasah telah mengajarkan al-aqliyah seperti filsafat, matematika, kedokteran, dan lain-lain. Perbedaan zaman kejayaan madrasah di Makkah dengan madrasah di Indonesia. Indikasi terpenting madrasah-madrasah di Makkah adalah hampir seluruh madrasah-madrasah dibangun oleh penguasa-penguasa atau dermawan non-hijazi. Sayangnya, jumlah madrasah yang cukup banyak di Makkah tersebut tidak dapat bertahan lama. Contohnya madrasah Qaidbih yang megah akhirnya dijual dan dijadikan asrama jamaah haji Mesir. Namun pada pertengahan abad ke-19, Hasyim Pasha mengembalikan kompleks bangunan Qaidbih menjadi madrasah. Madrasah di Mekah cukup rapuh dari segi keuangan karena hampir semua tergantung pada wakaf yang kebanyakan diberikan oleh pengusaha dan dermawan non-Hijaz. Dan madrasah
dan madrasah di Indonesia muncul karena kolonialisme Belanda dan gerakan pembaru Islam. Sekian penjelasan mengenai sejarah munculnya madrasah di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.